nggak setuju dengan Edis. Edis itu tidak paham Bible, asal kau tahu. Dia itu Bukan. tidak sanggup bertahan Saya- dengan Bible. Dia hanya bisa memanfaatkan Saya kemudian mengkritik kamu. hadis, terjemahan Contoh hadis, cara terjemahan debat Al-Quran. dia, Lalu cara berdebatnya. kemudian dia memframing tanpa ilmu Al-Quran itu, terjemahan Al-Quran, bukan Quran, terjemahan Al-Quran. Begitu juga hadis. Kata-kata dia framing bla bla dan seterusnya. Dan orang-orang yang ada di Indonesia ini yang benci Islam selama ini tapi pura-pura senyum di hadapan umat Islam merasa terwakilkan dengan adanya Edis. Asal kau tahu. Orang Kristen yang sangat benci ke Islam, tapi selama ini mereka nggak berani melakukan apa-apa karena minoritas. Begitu ada Edis menghujat dari luar negeri, orang Kristen melampiaskan kemudian kemarahannya dengan nonton Edis. Jadi yang nonton Edis itu semuanya Kristen. Kalau ada Islam di sana itu Islam awam yang baru kenal dunia dialog. Atau yang berpura-pura jadi Islam. Percaya sama saya, yang nonton di Indonesia ada berapa juta Kristen? Hanya 20 ribunya yang ke sana mewakili yang membenci kepada Islam. Saya kalau mau ke luar negeri nih, saya buka koman membahas tentang kekristenan, nantikan pasti yang nonton jutaan manusia Islam. Nggak ada, kamu tiap hari udah menghujat. Ya saya masih di Indonesia dong. Saya masih di Indonesia. Saya belum membuka kemudian program-program kristenisasi. Paham gak? Saya belum membuka aib-aibnya kalian. Karena saya masih merasa masih di sini. Ini saja Hari-hari nyata-nyata kau buka aib. saya melakukan milad, didatangi misionaris, diberi baju kemudian saya bakar bajunya, saya dilapor polisi. Ayo, saya yang korban, saya yang dijadikan kemudian tersangka, yang dianggap sebagai tersangka, yang diduga sebagai tersangka, yang diduga sebagai pelaku kriminal. Padahal saya korban. Coba bayangkan kalau sekarang saya buka dokumen-dokumen rahasia gereja tentang Indonesia. Buka. Ayo, buka dong. Ayo, aku pengen lihat. Coba aku buka. Hancur Bang Suma. Buka, satu aja. Hancur. Ayo, buka, Kalau saya satu sampai aja. buka kemudian program-program kristenisasi untuk Indonesia ini, hancur Bang Suma. Hancur. Hancur Satu aja. saya dibuat. Coba dibuka satu aja. Sedangkan kosong. saya kemudian hanya melakukan milad, kemudian Kristen kafir harbi datang membagikan baju kaos, saya dilaporkan polisi. Gila nggak tuh? Ada penjahat datang ke rumah saya, bawa bom, lalu bomnya saya jinakkan. Penjahatnya nggak terima, lapor ke polisi. Kenapa kau lapor? Karena bom saya diledakkan sama si korban, Pak. Saya nggak terima. Pokoknya orang itu harus dipenjara karena dia sudah merusak bom saya yang saya rakit lama. Saya bawa ke rumahnya, kusimpan di terasnya. Tapi bomnya dijinakkan sama dia. Saya nggak terima. Itu kan? Atau sekali kau bawa narkoba, lalu narkobanya saya bakar. Kamu nggak terima, kau lapor Pak. Kenapa kamu? Ini Pak, masa itu saya bawa narkoba supaya dia makan Pak. Terus malah dia bakar narkobanya Pak. Saya nggak terima, itu penghinaan. Oh iya, mari kita proses. Pret. Gimana kalau saya buka dokumen-dokumen rahasianya? Kamu pikir saya berdiri sebagai pembina apologet Islam itu hanya berdiri begitu saja? Nggak ada yang melatar belakangi. Pret, mimpi kalian. Masya Allah. Itulah ya. Apa kamu tidak tahu? Kamu tidak pikir kalau kita tahu, kita ngerti, kita paham kemudian gerakan bawah tanah kalian? Hah? Gak sembarang orang menjadi ketua pembina apologet Islam itu. Gak sembarang. Bukan hanya ditunjuk-tunjuk begitu doang. Gak sembarang itu orang bergerak di dunia mu'alaf. Gak sembarang. Apa kau pikir hanya ditunjuk-tunjuk karena dia Bugis, karena dia Makassar, karena dia lantang ngomong? Wah kita enggak. Tidak sembarang orang mau kemudian memberikan ruang, waktu, tenaga dan semuanya untuk agamanya. Enggak sembarang. Enggak sembarang. Banyak orang lulusan luar negeri, sekolah Islam, tapi tidak semua orang bisa berdiri di tempat ini. Itu harus Anda paham. Anda harus ngerti itu. Bukan hanya gaya-gayaan modal HP habis itu tampil, wah saya ini apologet Islam. Bukan sembarang. Janganlah berpikir, wah cuma modal ayat Yohanes 1 udah bisa jadi apologet. Pret. Bukan begitu caranya Hanzo. Kamu jagokan Edisa penghujat itu, suruh masuk ke Indonesia kembali. Kalau mau, dulu kan saya sudah pernah nantang dia. Ayo kita diskusi. Kau bawa materimu tentang Islam. Saya datang tanpa HP, tanpa buku. Kau bawa materimu tentang Islam. Offline tapi, kan kau ingin menjatuhkan marwah Islam. Ayo kita pertontonkan stasiun TV nasional. Edis versus Bang Zuma. Kumpulkan semua para penghujat, termasuk si Kiamat, semuanya, si CP, semua kumpulkan saya sendiri. Tapi matikan lampu, matikan internet. Kita mau tahu apakah betul kau paham tentang Islam, atau kau hanya modal Google saja? Kan itu poinnya. Saya juga datang, matikan internet, biar orang nonton live. Bagaimana kita berdiskusi? Ayo. Baru satu pertanyaan kau mencret kelereng. Dan saya tidak akan bertanya tentang kekristenan. Saya akan bertanya tentang Al-Quran kepada kalian. Mampus.
Kalau saya bertanya tentang Bible, ya kemungkinan 1% ilmunya ada. Tapi kalau mati lampu, mati internet, saya tanya kau tentang Islam, biji matamu pindah kemudian ke mulutmu, otakmu menjadi bubur, anusmu terkunci seketika kau tidak bisa 1 tahun. Kau pikir gampang belajar Islam itu? Hanya karena modal internet, hanya karena modal link, hanya karena modal Google, kau bisa mematahkan Islam? Pret. Orang membaca Quran dengan ilmu tajwid aja itu makhraj huruf 3 tahun, untung kalau bisa lolos. Datang kau bahas Islam, dikiranya Quran itu seenak perut, yang penting bisa ngomong. Wah, sudah hebat ini, tidak bisa dia bahas Islam. Pret, nenekmu kiper, mana bisa kayak gitu. Mengkaji Quran makhraj huruf saja 3 tahun itu belum tentu lulus. Datang dia bawa terjemahan hadits segala macam. Wah, dibahasnya begini, begono, keren kali. Ya udah, ayo, mari kita offline. Siapapun di Kristen, offline kita, jangan ada internet. Kampus. Kau tanya saya tentang Bible-mu, saya tanya kau tentang Quranku. Itu baru kelas. Kan kau merasa kau tidak masuk Islam karena kau lebih paham kemudian Al-Quran. Mari kita uji. Saya begitu. Kenapa saya tidak masuk Kristen? Karena saya paham Bible. Kau uji saya Bible-mu, saya uji kau Quranku. Itu baru kelas. Main kita. Berani enggak? Udah pun ulang tahun kemarin, milad pertama, sebelum milad pertama pun aku udah tantang kan seluruh toko-toko yang mau, mari kita diskusi, kita pertontonkan mana yang benar Islam atau Kristen. Sampai hari ini nggak ada yang nantang, nggak ada yang menjawab tantangan saya. Tapi kalau di depan internet, wow, Islam itu, Nabi Muhammad itu, Allah itu, pret. Internet. Ada nggak yang ingat saya diskusi dengan ini terakhir kali di TikTok? Ingat nggak? Yang dia matikan lampu yang gelap-gelap dia. Hancur. Ya. Hancur. Ya, tak ada lampu mata. Tak ada internet, hancur dia. Hancur sehancur-hancurnya. Kenapa ilmu Al-Quran, ilmu terjemahan yang dia tahu cuma lewat link. Hancur sehancur-hancurnya. Ingat gak itu? Loh, kenapa gelap-gelap ya, Dis? Buka kameramu, Dis. Aku cuma nanya, apakah Lukas itu murid Yesus? Diakui, Lukas bukan murid Yesus, Bang Suma. Udah. Kelasnya cuma segitu doang. Tapi kalau di luar negeri, wah, pakai kacamata, buka internet, oh Islam, dia sudah siapkan materi-materinya ini gini. Terus yang naik itu yang disuruh baca Al-Quran. Coba kau baca Quran. Islam. Coba kau baca Al-Quran. Bisa. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, hebat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, keren. Mantap, dia qari ternyata hebat. Kali ini Edis dapat lawan kuat ini. Hancur Edis ini. Kita tunggu dia baca Quran. 1, 2, 3. Ai'u babi butatitu. Ikra 1 pun tak lulus. Basmalahnya mantap. Yang naik di Edis cuman itu Ikra 1. Mbak. Alif di bawahnya, I, H di atasnya, H. Bacanya Iha. Cuman yang keras gitu doang yang naik di sana. Habis itu, wah, Islam kualah. Belum lagi yang diedit-edit dari kelompok mereka ngaku-ngaku Islam. Alamak, tausnya mantap, basmalahnya oke. Begitu baca Quran, ya. A-I-U babi bu tatitu. Kamu siapa? Saya dari Islam. Oh, keren ini. Dibahas Islamnya, masa ditanya kemudian bahwa Allah akan menggantikan manusia sekiranya manusia tidak berdosa, dia nggak bisa jawab. Habis itu mau ke Edis, ditanya Islam itu yang nebus dosa-dosanya ada orang Yahudi dan Nasrani, dia nggak bisa jawab. Naik ke komalnya Edis, ya jadi tulisan lah di sana. Nggak paham tentang apologetik, nggak ngerti tentang kristologi, nggak ngerti tentang materi-materi Islamologi. Nah, di sana ya jadi rujak. Sudahlah Edis orang terlatih dalam menipu, nyusun kata-kata, framing dan seterusnya. Hancurlah kau. Naik ke sana hanya modal AIU. Alepurawan harona iha. Habis itu naik ke sana. Ya, sholatnya saja putus sekali setahun baru sholat. Naik ke situ mengaku Islam. Ya jadi lawakan sama Edis. Jadi orang yang membenci Islam kemudian tertawa, kalah Edis mantap. Padahal gimana nggak hebat? Gimana nggak hebat? Tikus disuruh
lomba lari dengan kumpulan ikan-ikan di laut. Ya lebih hebat tikus lah, balao. Coba kau suruh hadapi kita ini offline, jangan ada internet. Hebat gak dia? Coba Edis, kau baca coba surah An-Nisa ayat sekian. Pada mulanya adalah Edis, pada akhirnya adalah kabur. Nol, gak ada apa-apanya. Kalau mau dibilang hebat itu ayo hadapi kita offline, kan gitu. Matikan internet. Wah, paham Islam dia ini, keren. Tahu-taunya internet semuanya, Google semua. Ya terakhir itu kita dialog sama dia itu gurunya, dia matikan lampunya. Iya mati lampu karena dia membaca. Karena materinya hancur. Saya hafal betul. Kalian belum lahir saya sudah gembalakan si Edis. Gimana ceritanya? Saya masih dapat dia dari masjid ke masjid ikut buka puasa, pakai baju koko. Masih ada kok. Kita masih dapat dia naik sepeda. Jual gorengan. Iya. Kalian belum lahir. Belum lahir kalian itu. Saya sudah gembalakan Edis itu. Edis, Taipuddin, itu gembala saya semua itu. Apa? Binaan saya semua itu. Sudah penghujat si Utiwati Mena yang sudah pindah alam. Itu sudah di blender semua itu di Facebook waktu itu. Si Rudy Akrobat. Itu semua orang-orang kabur dari Facebook. Paul Zong. Itu semuanya penghujat-penghujat kelas kakap itu. Begitu saudara. Jadi kalau katakan saya marah, saya emosi, enggak, memang suara saya kayak gini. Saya darah Bugis Makassar, memang suaraku kayak begini. Mau kayak mana? Dan saya